Halo, apa kabar teman-teman semua? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi kita di channel Pilaf Corner yang akan selalu menghadirkan update terbaik dan terbaru seputar dunia Dragon Ball. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan manga chapter 62. Oke teman-teman, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas ada 10 draft halaman pertama mengenai chapter 62. Dan kali ini teman-teman kita sudah memiliki bocoran, beberapa gambar dan bahkan summary dari seluruh chapter 62 yang bakal rilis 2 hari lagi. Bagi teman-teman yang belum menonton ulasan video sebelumnya, bisa melihat linknya ada di atas video ini ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Manga 62 ini diberi judul Situasi yang dalam keputusasaan. Di awal manga 62 ini, Moro menyatakan bahwa setelah menelan Seven Tree, dirinya yang sekarang telah kembali mendapatkan kekuatan seperti sebelum dia dihajar dengan jurus pemisahan spirit oleh Vegeta. Atau dengan kata lain bahwa dia yang sekarang selain memperoleh seluruh kekuatannya, dia juga mendapatkan tambahan ability Seven Tree yang sudah memiliki stok kekuatan dari Gohan, Piccolo, dan Alien yang mempunyai jurus menciptakan portal kemana saja. Nah, Vegeta yang dalam form Super Saiyan Blue Evolution, dia bangkit kembali dan terus melakukan perlawanan. Namun sayangnya serangan Vegeta hanya ditanggapi oleh Moro dengan santai. Gohan lalu memberitahu bahwa kemampuan Moro hanya bisa bertahan 30 menit saja, lalu hilang seperti halnya Seven Tree. Namun, Moro membantah bahwa kekuatannya sudah kembali normal, yang berarti dia tak lagi memiliki batas waktu. Dan setelah cukup meladeni Vegeta yang bertarung dengan penuh emosi, Moro lalu mengecoh Vegeta dan seketika muncul di belakangnya, lalu mencekik leher Vegeta serta langsung mengcopy ability-nya. Goku yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Moro menjadi keheranan setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Gohan soal copy ability Seven Tree. Vegeta pun terus diserang dan menerima serangan telak dari Moro. Bahkan Moro menembakkan jurus Big Bang Attack setelah menghempas Vegeta ke tanah yang kembali ke wujud normal. Moro juga mengejeknya bahwa untuk sekelas Ki Blast biasa, nama jurus itu terlalu berlebih-lebihan. Piccolo berkata kepada Goku bahwa dengan mengcopy Vegeta, berarti Moro juga bisa menggunakan jurus pemisahan spirit, yang berarti bahwa teknik fusion, entah itu dengan Potara atau melalui dance, itu semua tak akan ada gunanya. Sementara itu di Istana Dewa, Dende hendak turun membantu Goku dan kawan-kawan dengan memulihkan stamina mereka. Karena sebagai Dewa Bumi tentunya Dende tak bisa hanya tinggal diam melihat bumi dalam ancaman. Dia lalu pergi sambil berkata, "Eska, Popo, kuserahkan tempat ini kepada kalian ya." Popo membalas, "Hati-hati Dewa." Sementara itu di bumi, Kuririn dengan pelan menuju ke medan pertempuran dan sambil menyesalkan bahwa dia lupa memberi kacang sensu kepada Goku saat mereka bertemu sebelumnya. Pertarungan di bumi pun terus berlanjut. Piccolo dan Gohan sekali lagi berkolaborasi menyerang Moro. Piccolo dengan tangan panjangnya menyekap kaki Moro, dan dalam keadaan demikian, Gohan membentuk lingkaran energi seperti donat Galactica milik Gotenks. Lalu dia melilit salah satu tangan Moro hingga tubuh bagian atasnya. Piccolo lalu memberi aba-aba. "Sekarang Goku." Goku langsung menembakkan Kamehame kepada Moro sehingga satu lengannya hilang. Namun, dengan kemampuan regenerasi milik Piccolo yang telah didapatkan dari Seven Tree, Moro pun langsung menumbuhkan tangannya dan seketika itu juga menusuk dada kanan Goku dengan tangan barunya. Goku pun perlahan roboh lalu pingsan. Melihat itu, Gohan menyerang dengan penuh amarah, tapi sia-sia. Dende lalu melakukan telepati kepada Piccolo bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan mereka. Namun Piccolo menyadari bahwa Moro bisa mendengarnya, sehingga melarang Dende untuk datang. Begitu Moro mengetahuinya, dia langsung menciptakan barrier mengelilingi medan pertempuran sehingga membuat Dende dan Kuririn tidak bisa masuk. Moro lalu menghempas Piccolo dan Gecko, dan sementara itu Android 17 dan 18 mencoba menyerang dari belakang. Namun langsung ditumbangkan Moro hanya dengan satu tembakan jari. Di tengah situasi yang tidak ada harapan lagi, Piccolo dengan putus asa meminta maaf kepada Gecko karena telah melibatkan Gecko dalam pertarungan untuk membela bumi. Namun Gecko membalas bahwa Moro yang telah kabur dari penjara itu semata-mata merupakan tugas dari patroli galaksi. Apalagi bumi adalah wilayah tanggung jawabnya.
Jadi, nasib bumi adalah bagian dari tugasnya. Piccolo pun senang dengan tanggapan Gekko, karena ternyata dia berencana meledakkan diri di medan pertempuran itu. Tapi seketika Piccolo ditembak Moro dengan jurusnya sendiri. "Makan ko sapo!" Setelah melakukan itu, Moro berkata kepada Gekko, "Sekarang tinggal kau saja seorang diri." Di skin berbeda, Dende nampak mulai putus asa mencoba untuk menembus barrier yang dibuat Moro. Namun tiba-tiba sebuah lubang terbuka sehingga dia bisa masuk. Dan ternyata dia melihat ke belakang, ada seorang malaikat di belakangnya yang berkata, "Ini belum berakhir, Dewa Bumi." Dende pun membalas dengan terkejut, "Anda kan?" Sementara itu Moro mendekati Gekko, namun dia menyadari bahwa Gekko hanya makhluk lemah dan dia tidak tertarik menyerap energinya, sehingga tak ada gunanya membiarkannya hidup. Di tengah situasi yang terdesak, tak ada pilihan lain bagi Gekko selain menembak Moro dengan pistolnya. Tapi tiba-tiba, tembakan kedua mengenai Moro, dan ternyata itu adalah tembakan Merus yang mengenakan jubah patroli galaksi. Moro pun spontan bereaksi, "Bukankah kau patroli galaksi?" Dan panel terakhir chapter 62 ini berisi narasi yang berbunyi, "Anggota elite yang sesungguhnya muncul." Nah, bagaimana kira-kira tanggapan dari teman-teman? Karena kita tahu bersama bahwa Merus itu seorang angel yang bila mana seorang angel terlibat jauh dalam pertarungan di dunia manusia, maka itu akan melanggar hukum malaikat, yang berarti bahwa dia sendiri harus menerima konsekuensi untuk dilenyapkan. Kalau menurut admin sendiri sih, ini tidak akan berakhir sampai setragis itu. Menurut admin, Merus hanya minta izin sebentar untuk membantu Goku. Teman-teman perlu ingatkan bahwa ada satu tugas Merus yang belum selesai, yaitu pada saat latihan dengan Goku, Merus berjanji untuk melatih kemampuan Ultra Instinct-nya, yang konon bisa aktif ketika Goku berada dalam kondisi terdesak antara hidup dan mati. Jadi menurut admin, Merus hanya hadir semacam memberi trigger kepada Goku untuk bisa mengaktifkan Ultra Instinct yang sempurna. Baik, demikianlah ulasan yang kami berikan mengenai summary chapter 62 Dragon Ball Super, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.